Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia, Rai Rangkuti, dalam acara diskusi tajam bertajuk Di Era Demokrasi, Siapa yang Laknat, KPU atau Bawaslu, di kantor redaksi penawan.com, Jalan Haji Ten 4, nomor 6, Rawamangun, Jakarta Timur, pada hari Senin 18 Februari 2013 mengatakan, Komisi Pemilihan Umum dengan gagahnya telah melakukan pembangkangan hukum dengan tidak menjalankan keputusan Bawaslu terkait lolosnya Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia menjadi partai peserta pemilu tahun 2014 mendatang. Lebih lanjut, Ray menjelaskan di dalam undang-undang sudah jelas dikatakan KPU harus melaksanakan keputusan Bawaslu. Sementara itu, Komisioner Badan Pengawas Pemilu Nelson Simanjuntak secara pribadi siap mundur jika KPU tidak melaksanakan keputusan Bawaslu. Nelson mengatakan Bawaslu juga akan melakukan upaya hukum selanjutnya dengan melaporkan perilaku KPU ke Dewan Komisi Penyelenggara Pemilu. Sementara itu, pengamat hukum tata negara Irman Putra Sidin melihat keberadaan KPU dan Bawaslu seperti legenda bawang merah dan bawang putih. Ibaratnya, Bawaslu seperti anak tiri dan KPU sebagai anak kandung. Negara. Terima kasih atas kehadiran bapak-bapak bertiga. Biar lebih familiar, kita langsung masuk ini, Bang Irman. Sebenarnya, Bang, setelah Abang lihat gejolak-gejolak ini, Bang, ini pengamat nih, Bang. Sebenarnya, Abang lihat dari sisi tata negara, putusan KPU yang mengadopsi 10 partai, kemudian timbul sengketa-sengketa lainnya, ini ketidaksiapan KPU-nya atau ketidaksiapan partainya? Kan itu ada jadi 38 partai itu kan, Bang, ya? Itu sebenarnya yang diadopsi 10, tapi kemudian ada konflik-konflik, sengketa dan lain-lain yang nggak siap KPU atau partainya, Bang? Ini Untuk Bang Irman, kayak dialog atau saya jelaskan jawabannya? langsung, Bang, kamu jelaskan. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang teman-teman semua. Terima kasih atas undangan penonton diskusi kali ini. Saya kira diskusi ini menjadi penting sebenarnya daripada perdebatan tentang apakah partai itu ketua umumnya siapa yang melaksanakan atau tidak. Karena itu walaupun ganti ketua umum sebuah partai politik 5 kali dalam sehari Republik ini tidak apa-apa. Tapi kalau Bawaslu dan KPU-nya tidak bekerja maksimal, Republik ini bisa bubar. Seperti itu. Kenapa? Karena pemilu menurut sistem bernegara kita adalah sarana pendapat rakyat. Apakah kita masih lanjut bernegara atau tidak? Makanya pemilu itu menjadi rawan. Kemudian jikalau kemudian dalam pelaksanaannya nanti ternyata tidak menemukan titik temu yang kemudian diakui secara konstitusional, maka risikonya adalah negara bisa bubar. Risikonya di situ. Makanya sangat penting bagi penyelenggara pemilu itu kredibilitas bagi penyelenggaraan atau ketidakprofesionalan bagi penyelenggara pemilu. Kalau partai politik 5 kali ganti ketua umum dalam sehari nggak ada masalah. Nggak ada masalah, ya? Nggak ada masalah. Kalau Abang lihat bahwa KPU ini bagaimana mengarah ke inkonstitusional atau tidak, Bang? Karya-karya mereka ini? Saya kira begini ya. Dulu yang namanya Bawaslu dan KPU itu dalam wajah ketatanegaraan kita itu seperti legenda bawang merah dan bawang putih. Oh. Jadi ada yang merasa lebih tinggi statusnya tuh. Bawang merah, bawang putih. Bawang merah, bawang putih. Jadi ingat kan cerita SD itu kan bawang merah, bawang putih kan? Dulu seperti itu. Nah kita berpikir, kok bisa seperti ini antara KPU dan Bawaslu nih, seperti itu. Nah makanya berapa tahun lalu kami membantu Bawaslu bersama Pak Nelson ketika itu juga untuk mari kita membuat tafsir konstitusionalitas terhadap Bawaslu dan KPU. Bagaimana relasi Bawaslu dan KPU ini? Tidak bisa dia seperti bawang merah dan bawang putih ini, seperti itu. Dia harus memiliki kesederajatan yang sama. Dia memiliki martabat yang sama, memiliki kekuatan putusan yang sama, seperti itu. Nah, kemudian kita ajukanlah ke Mahkamah Konstitusi tentang yang mana sih itu Bawaslu KPU di situ. Nah, dulu yang namanya penyelenggara pemilu itu ditafsirkan oleh seluruh DPR dan Presiden, seluruh pengamat juga adalah penyelenggara pemilu menurut pasal 22E adalah yang kantornya di Imam Bonjol. Oh. Sementara yang di Tamrin bukan penyelenggara pemilu. Pembantu pemilu kan mungkin? Iya seperti begitulah, ya kan? Nah, mirip-mirip JGPR apa semua seperti itu kan? Mirip-mirip seperti itu. Nah, mirip-mirip seperti itu. Nah, ini yang kita tidak bisa seperti ini. Wong Bawaslu dipilih
dimiliki oleh DPR, kita bayar melalui APBN, masa ditempatkan seperti itu? Nggak bisa Bawaslu seperti itu. Nah, kita buatlah tafsir bahwa yang dimaksud penyelenggara pemilu itu ada dua. Namanya pelaksana, kantornya di Imam Bonjol, namanya pengawas, kantornya di Tamrin. Seperti itu. Ini dua lembaga memiliki status yang sederajat, bukan seperti bawang merah bawang putih, sama dia. Keputusan Bawaslu mengikat bagi pelaksana pemilu. Kalau tidak dilaksanakan, maka ini bisa dinyatakan melanggar undang-undang atau inkonstitusional. Kita buat konstruksinya seperti itu, dan itu kemudian oleh Mahkamah Konstitusi, konstruksi tafsir ini kemudian diakui kan, seperti itu. Dibuatlah Bawaslu dan KPU. Bahkan saya sendiri dulu menafsirkan bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu itu adalah Bawaslu itu sendiri. Dulu saya usulkan seperti itu. Tapi kemudian oleh undang-undang ini memisahkan DKPP sendiri dari 3 lembaga, 3 kamar dalam namanya Rumah Pemilu di pasal 22E itu. Nah, sekarang Bawaslu adalah institusi undang-undang dasar. Dia institusi konstitusi, institusi yang penting bagi Republik ini. Jauh lebih penting namanya Bawaslu daripada Menko Polhukam, Menko Kesra. Kalau Menko ini tidak masalah. Tidak masalah. Republik ini masih bisa jalan. Tapi kalau Bawaslu tidak ada, maka pemilu itu dikhawatirkan tidak berjurdil yang kemudian pemilu itu tidak bisa diterima oleh rakyat. Artinya pernyataan dari Bang Irman ini sama dengan Bang Yusril dong ya? Bisa berbahaya negara ini kalau itu tidak berjalan. Sangat bisa berbahaya kalau memang ini dua institusi yang sangat penting di situ. Ya, ini institusi yang sangat penting. Jadi apa? Yang namanya keputusan Bawaslu berbeda dengan keputusan kami para pengamat, pendapat kami para pengamat, pendapat LSM yang mengadvokasi mengamati proses pemilu itu berbeda. Kalau pendapat kami dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, nggak ada masalah. Karena kami tidak dibayar melalui APBN, kami bukan perangkatan negara. Tetapi ironinya pula, kalau di Mahkamah Konstitusi, saya berpendapat, oleh Mahkamah Konstitusi termasukkan nama saya, pendapat saya dalam putusannya. Kalau dia mau berbeda, maka MK membuat pendapat yang menentang pendapat saya. Artinya dia melaksanakan juga pendapat saya sebagai pribadi. Ini Mahkamah Konstitusi. Nah, bagaimana hubungan KPU dan Bawaslu pasca sekarang ini? Kita hadirkan Bawaslu adalah guna betul-betul supaya ini dulu idenya adalah tidak perlu sampah-sampah pemilu di pasal 22E itu tidak perlu berserakan kemana-mana. Harusnya ya. Harusnya tidak perlu lari ke Mahkamah Konstitusi, tidak perlu lari ke Mahkamah Agung. Sampah-sampah pemilu itu bisa selesai di pasal 22E saja, namanya Bawaslu. Kita perkuat Bawaslu. Makanya dulu idenya, saya mau mengeluarkan ide dulu itu supaya fungsi-fungsi yudikatif diberikan sepenuhnya aja ke Bawaslu. Oke Bang Irman, kalau ini Bang Rey, Bang Irman sudah mengatakan itu dari sisi tata negara. Kalau Bang Rey lihat lumpuhnya Bawaslu karena dirinya ingin lumpuh, atau dilumpuhkan, atau seperti rumah syahwat ini Bang Rey. Bagaimana dari sisi politik? Ya kalau dilihat sekarang ini menurut saya karena memang pilihan Bawaslu-nya untuk Bawaslu yang memilih dirinya seperti itu? memilih bahwa mereka untuk juga membuat pertama tadi sudah jelaskan oleh mana hampir kewenangan yang sebetulnya tidak pernah terpikir oleh kita akan begitu. Bawaslu itu sudah diserahkan semua kepada Bawaslu. Tapi saking kuatnya Bawaslu itu semacam tadi disebutkan oleh Bung Irman, Menko Polhukam aja nggak mungkin yang terhadap Bawaslu itu makin hebatnya Bawaslu itu. Tapi kita ini memang punya penyakit ya. Punya penyakit ya? Menurut saya pejabat-pejabat kita punya penyakit ketika dia lemah, dia menutup dirinya karena tidak punya kekuatan undang-undang dan memberi dia kekuasaan. Begitu kekuasaan dibuat, dia akan mengatakan tugas kami sampai di situ. Di luar itu kami tidak bertugas lagi. Seperti jawaban Bawaslu yang sampai sekarang ini. Harus diingat juga bahwa sengketa pengadilan dari terhadap verifikasi administratif yang kemarin itu sebetulnya tidak ansih inisiatif Bawaslu. Tidak ansih. Pertama itu karena merupakan pengaduan dari partai politik terhadap Bawaslu, dan Bawaslu kemudian menemukannya lalu menyampaikannya ke MK. Tapi menurut saya juga ada unsur pertimbangan karena sebelum DKPP melapor, saudara Said Salahuddin itu sudah melapor ke DKPP dahulu tentang pelanggaran yang dilakukan oleh KPU berkaitan dengan verifikasi administratif. Kalau kita baca
laporan pelanggaran yang diadukan oleh Bawaslu dengan yang diadukan oleh saya itu kurang lebih sama poin-poinnya. Oleh karena itu DKPP mengatakan sidang ini digabung saja karena baik laporan yang dibuat oleh Bawaslu maupun pengaduan yang dibuat oleh saudara saya itu materinya hampir sama. Nah itu sekarang KPU bukannya tobat ya dengan Bukan tobat, bukan tobat, malah ngotot lagi ya. bahkan menantang kembali. Nantang Bawaslu. Yang Bawaslu kembali. Yang unik itu adalah Bawaslu yang kemudian seolah tobat untuk mengadukan Bawaslu di KPU. Jerah mungkin. Jerah. Ya. Jadi apa namanya putusan DKPP yang mengatakan KPU itu bermasalah ya, terhadap pelaksanaan verifikasi administratif itu tidak serta-merta membuat mereka untuk mengelola pemilu lebih baik. Iya, iya. Itu tidak dijadikan mereka sebagai pelajaran untuk lebih amanah mengelola pelaksanaan pemilu. Penyakit yang sama muncul lagi di verifikasi faktual, kemudian dibuktikan oleh Bawaslu dalam sidang adjudikasi itu terbukti satu. Tidak perlu kita membuktikan dari 13 sengketa yang masuk ke Bawaslu itu bahwa 50%-nya menang, nggak penting. Satu saja dari 13 itu. Ternyata Itu sudah cukup mengatakan kepada kita bahwa kinerja KPU bermasalah. Tidak perlu harus membuktikannya sampai 50%. Satu saja sudah cukup. Karena kan model pengambilan keputusan di Bawaslu kemarin itu kan lebih bersifat kuantitatif ya, bukan kualitatif. Artinya Bawaslu menyatakan partai itu lolos bukan karena tidak menemukan berbagai masalah, tapi karena menghitung kembali efek dari masalah itu secara kuantitatif. Misalnya begini, oke, KPU daerah sana, daerah sini bermasalah pada partai ini. Setelah ternyata di cross check, dihitung, sekalipun misalnya partai itu benar, tetap nggak menang karena di daerah yang lain dia tetap kalah. Kira-kira persentase 75% nggak tercapai. Nah, tapi gejalanya sama. Di 13 partai itu ditemukan gejala di mana KPU semena-mena menentukan jadwal. Iya. KPU semena-mena untuk melakukan verifikasi faktual. KPU tidak melakukan distribusi informasi yang memadai kepada semua partai politik. Bahkan punya kecenderungan untuk tidak menginformasikan secara tepat jadwal misalnya ya, metode ya kan, dan sebagainya yang terkait dengan teknis pelaksanaan verifikasi. Bahkan KPU punya kecenderungan untuk menggelapkan data. Itu punya, hampir semua partai melakukan itu di sidang kemarin itu gitu. Karena 4 atau 5 kali partai sidang itu saya hadir gitu. Saya menemukan misalnya sebagai contoh misalnya, dan KPU partai merasa sudah menyerahkan data administratif kepada KPU daerah, KPU nasional, gitu ya. Padahal ada ketentuan, ya, ketentuan itu yang mengatakan bahwa KPU daerah kalau mereka menemukan perubahan seketika langsung bisa berhubungan dengan KPU daerah yang bersangkutan untuk melakukan perubahan administratif partai politik. Nah, itu dipimpong mereka ke daerah ini, daerah mengatakan kami tidak terima, itu harus ke pusat. Mereka ke pusat tidak kirim data ke daerah. Jadi yang dipakai daerah itu tetap data yang baru, sementara data yang lama sudah dikirim ke tingkat nasional. Itu gejala yang umum di 13 gugatan adjudikasi. Gejala umum di 13 gugatan itu yang kelihatan betul. Nah, atas dasar itu kemudian PSN partai ini dinyatakan tidak TMS tidak memenuhi syarat. Padahal yang terjadi adalah KPUD memverifikasi melalui data yang lama, sementara data barunya tersangkut di KPU nasional dan dikirim ke daerah. Gitu. Ketika dipersoalkan, yang mereka KPU mengatakan saya tidak tahu, pokoknya ini yang dikirim pusat dan sebagainya. Kira-kira begitu. Oke Bang Rey. Nah, yang saya mau katakan itu adalah kalau dilihat secara kualitatif, masalah kok di faktual itu ya. Artinya dengan ditemukannya gejala yang sama oleh Bawaslu di dalam sidang-sidang itu, meskipun lagi secara kuantitatif tidak dengan sendirinya membuat partai politik menang gitu ya, tapi 13 ini mengalami perlakuan yang hampir sama. Artinya ada attitude yang buruk dari KPU ya. Perlakuan yang buruk. Mestinya artinya apa? Bawaslu 2 kali marah. Mestinya marah pertama, terbukti Anda tidak bekerja optimal. Gitu. Semua partai ini mengalami perlakuan yang buruk, kira-kira gitu. Meskipun karena perlakuan buruk itu tidak membuat mereka menang, karena cara menghitungnya tadi kuantitatif kan, kira-kira gitu ya. Yang kedua, tidak dilaksanakan oleh KPU putusan Bawaslu
sambil mengatakan mau apa, kan kira-kira gitu lah. Tantangin gitu Mau ya. apa, ya kan, dan sebagainya. Kalau saya Bawaslu tidak saya juga. Ya. Saya bukan Anda ke DKPP. Kalau tidak ada yang menyengahi, saya mundur. Karena sebenarnya yang saya jadi Bawaslu. Saya sudah tegakkan peraturan, saya keras dan sebagainya. Saya buat sidang adjudikasi yang setiap parpol itu dugaan saya mengeluarkan lebih dari 100 juta Untuk sidang untuk sidang. Ya kan? Lebih dari itu mereka kehilangan waktu lebih dari sebulan untuk mendapatkan keadilan. Gitu ya. Begitu dapat keadilannya tidak terpenuhi dan Bawaslu lepas tangan juga. dicibirkan saja ya. Dan Bawaslu lepas tangan bahwa seolah-olah partai yang tidak mendapatkan haknya ini bukan lagi kewajiban Bawaslu untuk memperjuangkannya. Gitu. Seolah-olah tugas negara itu, ya itulah kira-kira ya. Anda datang ke kantor saya putuskan begini. Setelah itu Anda kemana terserah Anda gitu. Jadi tidak ada hubungan lagi. Begitu keluar dari kantor itu dia Bawaslu sudah nggak merasa nggak bertanggung jawab. Padahal itu kan warga ibaratnya ini kan warga negara dia yang harus dia bela kemana-mana pun. Harusnya ya. Harusnya begitu gitu. Kalau Anda tidak menemukan keadilan di sini, pilihannya cuma dua. Saya adukan Anda di KPU ke DKPP kalau tidak melaksanakan putusan Bawaslu. Kita nanti KPU atau DKPP mengatakan apa? Atau kalau DKPP juga tidak melaksanakan, ya, Komisi 2 juga begitu, KPU juga begitu, saya mundur. Saya malu menjadi anggota Bawaslu yang putusan-putusan saya dianggap tidak ada apa-apa. Oke Bang Ren. Bang Nelson, tadi Bang Irman sudah mengatakan harusnya Anda itu adalah orang yang lebih penting dari setingkat menteri politik malah. Harusnya Menko Polhukam itu. Apa karena nggak ada four riders di depan, kemudian mobil dinas nggak lengkap, pengawal nggak lengkap, kemudian Anda kecil hati nggak berani melawan yang namanya Husni Manik walaupun dia melakukan kedoliman gitu. Kira-kira Bang Nelson, apa sih yang membuat Abang harus, bagaimana rakyat ini supaya Abang berani gitu Bang? Silakan Bang. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan luar biasa ini. Agak pantas juga disampaikan. Tapi perlu saya katakan, ini kami bukan tidak melakukan sesuatu terhadap putusan yang yang ditolak oleh KPU kemarin. Sebenarnya kami melakukan satu langkah yang sangat strategis. Tapi sengaja kami tidak mengungkapkan apa itu langkah itu karena kami takut terjadi lagi intervensi politik. Oh, ada intervensi Bang ya? Karena kalau kita melihat persoalan-persoalan terkait dengan penyelesaian sengketa pemilu, sebenarnya saya sering mengatakan bahwa sebenarnya KPU ini melakukan pembangkangan hukum. Pembangkangan hukum. Kenapa saya katakan begitu? Undang-undang sudah memberikan kewenangan kepada Bawaslu untuk menyelesaikan sengketa. Lalu memang disebutkan khusus mengenai penyelesaian sengketa terkait dengan partai politik yang tidak lolos untuk KPU maupun daftar anggota nanti. Memang putusan itu tidak bersifat final dan mengikat. Tetapi kalau kita lihat dari konstruksi undang-undang, dan saya pikir itu juga merupakan ajas-ajas dari sebuah negara hukum, terutama yang berkaitan dengan hukum administrasi negara. Memang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tahun 2012 itu tidak memberikan ruang kepada KPU untuk melakukan upaya hukum terhadap putusan Bawaslu atau keputusan Bawaslu atau keputusan PT UN atau keputusan Mahkamah Agung nanti terkait dengan sengketa ini. Nah, di sini sebenarnya kenapa saya katakan KPU itu melakukan pembangkangan? Pertama, mereka sudah menundukkan diri terhadap satu lembaga yaitu Bawaslu untuk menyelesaikan sengketa mereka sebagaimana dapat undang-undang. Nah, tetapi ketika KPU merasa bahwa keputusan Bawaslu tidak menguntungkan mereka, lalu mereka melakukan tafsir sendiri terhadap keputusan itu dan melaksanakan apa yang mereka inginkan, kan begitu. Padahal yang wajar adalah bahwa apabila kita sudah menunjukkan diri terhadap suatu mekanisme hukum, menyerahkan satu sengketa kita kepada suatu lembaga tertentu, maka wajib bagi kita untuk mematuhi apa yang diputuskan itu. Kalau kita tidak, katakanlah tidak setuju dengan putusan tersebut atau keputusan tersebut, maka yang harus kita lakukan adalah melakukan upaya hukum. Jadi bukan kita yang membuat suatu penilaian tersendiri terhadap suatu putusan yang menyangkut diri kita sebagai salah satu pihak dalam suatu persengketaan. Nah, itu yang saya katakan bahwa KPU di sini secara terang benderang, secara sengaja melakukan pembangkangan hukum. Kenapa saya katakan demikian? Pertama begini, bahwa kewenangan Bawaslu untuk menyelesaikan sengketa itu jelas diatur oleh undang-undang, kan begitu. Lalu kemudian undang-undang memberikan kewenangan kepada Bawaslu untuk mengatur tata cara penyelesaian sengketa pemilu. Nah, tata cara penyelesaian sengketa itu dibuat dalam peraturan Bawaslu, di mana peraturan ini juga sudah dikonsultasikan kepada DPR, dalam hal ini Komisi 2 yang mewakili DPR. Nah, ketika itu tidak ada masalah, kita sampaikan semuanya, lalu itu kita jalankan kan begitu. Nah, pada sidang pertama, kedua dan seterusnya sampai 13, kebetulan Bawaslu tidak meloloskan
13 partai tersebut, tetapi kemudian masuk pada salah satu partai politik yang karena menurut hitung-hitungan Bawaslu dari bukti-bukti yang diajukan dalam proses pemeriksaan itu, ya mereka pantas untuk memenuhi syarat. Nah, walaupun tadi seperti kata Pak Rai bahwa kelihatannya memang Bawaslu hanya menghitung-hitung. Memang kami sangat hati-hati dalam membuat apakah sebuah partai politik. Jangan-jangan Bapak jadi bersifat seperti KPU menghitung-hitungnya gitu kan? Kan jadi pelaksana dengan pengawas, model kerjanya jadi satu gitu. Sebetulnya bukan persis seperti itu, tapi memang dalam hal ini Bawaslu itu memang disebutkan menyelesaikan secara administratif. Bisa saja mungkin kalau itu pengadilan itu punya kewenangan untuk menilai suatu perusahaan. Tapi putusan Bapak berdasarkan keadilan ketuhanan Maha Esa loh Pak. Kami baca itu loh. Iya. Hati-hati Pak. Keputusan Bawaslu berdasarkan keadilan yang berketuhanan Maha Esa. Iya. Bagaimana Pak? Dalam arti kan justru karena itu kami harus melakukan itu secara hati-hati gitu ya. Benar memang seperti yang dikatakan Pak Rai itu bahwa di beberapa daerah terungkap bahwa KPU tidak pernah melakukan itu. Tetapi tidak serta-merta ketidakberesan di satu daerah kemudian itu mengakibatkan di daerah lain memenuhi syarat. Karena katakanlah misalnya ada satu partai politik yang mengatakan bahwa di Aceh mereka hanya diverifikasi sebanyak 13 partai politik. Lalu ada beberapa partai politik, 13 kabupaten kota, 13 kabupaten kota. Lalu di beberapa kabupaten lainnya tidak dilakukan verifikasi dengan alasan bahwa KPU tidak dikirimkan data. Nah, oleh karena itu mereka meminta supaya yang tidak dikirimkan data itu kan diloloskan. Nah, kami tidak meloloskan itu. Kenapa? Karena yang di 13 kabupaten kota itu ternyata setelah diverifikasi tidak semuanya lolos. Hanya 6 dari 13 itu yang diloloskan. Artinya setelah melalui proses verifikasi pertuanan KPU hanya 6 dari 13 itu. Artinya bahwa penyerahan dokumen secara baik dari pusat ke mereka tidak serta-merta juga membuat mereka lolos. Karena itu kami tidak menyatakan lolos mereka yang menyatakan tidak dikirimkan data itu. Tapi Bang Nelson kan begini, tadi Bang Irman sudah mengatakan kekacauan nantinya yang ditimbulkan KPU. Kemudian Bang Ray sudah mengatakan janganlah hitungannya kuantitatif gitu ya, tapi kualitatif. Lantas kan abang sidang ini Bawaslu ini kan, ini kan majelis ini Pak. Majelis. Kenapa sih konsepnya hanya hitung-hitungan porsen gitu? Nggak ada konsep impact dari perilaku, maka persentase berpengaruh. Kenapa nggak sampai pemikiran gitu Pak? Ada sebelum itu, tapi itu saya katakan tadi tidak semua bisa dilakukan serta-merta. Kan gitu kan. Ada beberapa daerah yang nyata-nyata memang itu kita lihat karena kesalahan KPU-nya itu kita loloskan. Tapi seperti saya katakan tadi bahwa tidak bisa katakanlah karena kesalahan perlakuan di satu kabupaten kota lalu mengakibatkan di kabupaten kota lain harus diloloskan, kan begitu. Karena ini kan penyelesaian sengketa secara administratif juga gitu ya. Jadi seperti saya katakan tadi, kami tidak seperti pengadilan tata usaha negara yang dapat menilai sebuah keputusan berdasarkan apakah pengambil keputusan itu atau pejabat tata usaha negara itu sudah membuat ketika melakukan atau ketika membuat keputusan itu sudah didasarkan pada asas hukum pemerintahan yang baik. Gitu Bang ya. Nah Bang, kalau tadi pernyataan dari Bang Ray, kalau nggak diterima lagi nama di KPP, Bawaslu mau mundur nggak sih Bang? Kalau saya pribadi berani. Saya berani menyatakan itu. Karena kalau kok tidak ada manfaatnya Bawaslu ini, ya untuk apa kita harus memakan uang negara? Sebagusnya memang Bang Nelson jadi kayak Bang Ray Rangkuti atau Bang Irman saja kan gitu di luar ya. Kalau memang seperti itu. Tapi ini Bang, ada yang perlu kita silakan. Oh, salamin dulu ya. Iya, tapi tetap begini ya. Kami tetap masih melihat saya katakan ada upaya hukum yang kami lakukan. Tapi memang mohon maaf, pleno kami memutuskan untuk tidak mengungkap itu ke publik karena kami takut akan terjadi intervensi. Ada masukan gini Bang Nelson untuk kawan-kawan ketahui juga, selama sidang-sidang Bawaslu, itu Saudara Ida Budiati itu selalu mengamati sidang-sidang mereka. Sementara partai-partai politik itu tidak pernah ada dekat ruangan sidang itu. Bahkan Ida Budiati bisa masuk. Nah ini bagaimana ini kita ya Bang Nelson? Nah kalau disebutnya tetap kami memperlakukan mereka sebagai para pihak, kami tetap netral. Tapi waktu sidang Abang selaku alun itu nggak ada partai politik yang di dalam ruang sidang Abang loh. Gimana itu Bang? Ini kan ketidakadilan di ruang sidang Bawaslu ketika pemeriksaan mau pemutusan.
Ya, yang lain kan juga ada. Kalau ketika pengambilan keputusan Iya. enggak, saya tidak pernah ada orang KPU di ruang sidang bawah. Informasi yang kita dapat itu Ida Budiati tetap berkeliling. Seperti ini tugasnya. Gimana tuh Bang? Bahwa kalau dia misalnya berkeliling di kantor Bawaslu itu tidak bisa kita salahkan. Pertama, Kayak satpam aja dia. karena dia anggota DKPP. Dia anggota DKPP sehingga dia kan sering-sering ke Badan Pengawas Pemilu. Yang kemudian yang lain adalah bahwa tugas Bawaslu, hubungan Bawaslu dengan KPU ini kan tidak sekedar soal penyelesaian sengketa. Ada juga kegiatan-kegiatan lain yang juga harus diperankan Bawaslu dan mau tidak mau itu harus berhubungan dengan KPU. Jadi memang apa namanya agak sulit juga harus memisahkan secara hitam putih hubungan antara Bawaslu dengan KPU pada saat Bang Nelson perlu Bapak ketahui, auditi dengan auditor itu berbeda. Tupoksinya berbeda dan tidak bisa satu kamar. Iya. Tidak pernah ada joint operation di situ. Nah, kenapa untuk Bawaslu dan KPU ini bisa joint operation? Ini saya katakan terkait dengan penyelesaian sengketa itu tidak ada joint operation, itu jelas terpisah. Tetapi bahwa orang melihat katakan beberapa anggota KPU sering ke Bawaslu, itu bukan dalam kerangka di luar itu ya, itu bukan dalam kerangka penyelesaian sengketa. Nah, karena ada apa namanya, ada tugas-tugas lain juga yang harus diselesaikan oleh KPU dan Bawaslu di luar penyelesaian Kita sengketa. pikir hubungan Bawaslu dengan DKPP dengan KPU itu seperti tersangka dengan KPK yang tidak bisa ada pertemuan gitu. Itu saya katakan, kalau Iya. untuk penyelesaian sengketa itu memang kita batasi. Kita tidak pernah membicarakan soal sengketa yang kita periksa kemarin itu, tidak pernah itu dibicarakan di luar sidang-sidang atau di luar pertemuan resmi dengan para pihak itu. Oh Di iya. situ mungkin ini koreksinya terhadap pakar pengacara nanti di Bawaslu ini. Mengingat bahwa Ibu Ida adalah anggota DKPP ya, yang memiliki hubungan secara kelembagaan dengan Bawaslu, maka pada sidang-sidang sengketa ke depan di Bawaslu itu tidak boleh dilibatkan Ibu Ida. Harus. juga begitu. Jadi tidak dua kaki dia kan. Nah ini Bang Irman ini unik ini Bang Irman. Ya. Kita mau nanya Bang ya. Ini dari beberapa kejadian yang terjadi presidennya, KPU ini rajin banget ini konsultasi dengan Komisi 2. Bahkan dalam sidang-sidang yang bocor itu, Komisi 2 sudah mengatakan yang ideal 10 partai dan diamini oleh KPU. Menurut Abang dari sisi tata usaha negara, toh mereka sudah ada baju undang-undangnya. Kok rajin konsultasi ini kan kayak anak yang sudah nikah tapi makannya di rumah orang tua terus gitu Bang. Gimana kira-kira presidennya dari sisi tata usaha negara? Kalau tidak salah undang-undang itu mewajibkan mereka ya konsultasi. Apa setiap hal dikonsultasikan Bang? Undang-undangnya memang seperti itu. Memang politik hukumnya undang-undang itu tidak mau tidak mau melepas ini memang. Jadi agak sulit juga disalahkan institusi ini ketika sedikit-sedikit dia harus konsultasi di situ. Bahkan DPR itu kalau sama KPU dan Bawaslu itu begitu berani dia kan. Artinya setting ini nggak benar dong untuk pemilu ini Bang ya kemungkinan. Kenapa? Kalau sudah demikian, Enggak juga. DPR memang punya fungsi pengawasan di situ. apa nggak berlebihan gitu pengawasan itu Bang? Yang berlebihan kalau kepentingan politik yang masuk di situ. Tapi kalau selama kepentingan konstitusional tidak ada masalah. Yang masalah adalah kalau kepentingan politik. Kepentingan politik misalnya sudah masuk perdebatan bahwa 10 ini sudah terpenuhi. Nah, itu kepentingan politik tuh, nggak bisa di situ. Karena otoritas dari KPU untuk mau masuk 12, 13 selama memenuhi syarat dia punya otoritas di situ. Nggak bisa masuk pada perdebatan 10 aja. Karena kalau lebih banyak itu perdebatan politik. Kalau putusan Bawaslu, KPU bilang kami konsultasi dulu dengan DPR, itu artinya apa itu Bang? Kalau tidak salah tidak ya, putusan Bawaslu khusus sengketa ini tidak pernah disampaikan secara tidak seperti itu. Jadi ini kan putusan Bawaslu ini, kalau kita baca di undang-undang itu memang nampaknya memang Bawaslu ini bekerja mediasi kan. Jadi ada orang bersengketa di sini nih. Jadi yang mengambil memediasi saja, Bawaslu yang memediasi saja nih. Ini maunya begini, kamu maunya bagaimana? Ini akhirnya ketemu rumusan. Nih, mau nggak ini laksanakan berdua. Jadi Harusnya begitu Bang ya. begitu menurut undang-undang. Tapi kemudian nampaknya yang terjadi tidak seperti itu. Malah sidang. Fungsi yudikatif Dilaksanakan oleh Bawaslu dan itu diterima oleh semua. DPR terima, KPU menerima, partai politik terima. Artinya segala putusan implikasi yang Anda terima itu harusnya laksanakan itu. Pertama, putusan Bawaslu ini ketika yang tadi disebutkan demi keadilan berdasarkan kebenaran, itu yang punya hak eksklusif memiliki itu hanya kekuasaan kehakiman. Tetapi ini diambil alih oleh Bawaslu. Apakah ini clear? Enggak juga clear. Tapi maknanya apa? Ketika ada demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, maka berlaku prinsip res judicata. Apa itu prinsip res judicata? Putusan Bawaslu
selalu dianggap benar selama belum dibatalkan oleh Yang lebih tinggi. pengadilan yang lebih tinggi Iya. itu. Artinya kalau tidak ada yang PT UN, ini yang benar nih. Itu yang laksanakan seperti itu. Tidak diajukan PT UN oleh PKPI, KPU juga tidak, laksanakan putusan ini. Harusnya begitu. Makanya ketika hari pertama keluar putusan Bawaslu ini kan terbuka untuk umum. Kalau tidak salah kan dibacakan begitu. Tidak perlu ditunggu dikirim. Kecuali sprindak itu, karena itu memang tidak terbuka untuk umum. Sprindik Anas mungkin Bang. Nah, itu saya bisa. Kalau terbuka untuk umum sebuah putusan, maka tidak perlu syarat penerimaan dari yang dituju itu. Tidak perlu syarat penerimaan. Ketika terbuka untuk umum, maka argo 3 hari itu berjalan. Harusnya. Kalau tidak salah dia punya daluarsa 3 hari. Ya, ya. Gitu. Memang di undang-undang ini tidak jelas. Yang dia sebut adalah Kalau ditolak baru 3 hari. PKPI, Ya. PKPI apa? Partai politik itu. Ya, itu. Tetapi karena sistem yang Anda terima sudah disepakati sejak awal, secara mutatis mutandis ketika partai politik punya hak untuk mengajukan banding, maka termohon juga punya hak untuk mengajukan banding. Boleh tidak melaksanakan, bisa nggak KPU tidak melaksanakan putusan Bawaslu? Bisa. 3 hari Anda punya waktu untuk mengatakan bahwa saya akan banding di PT Tun di situ. Tetapi 3 hari lewat tidak ada putusan, baru sampai di mejanya hari keempat. Kalau tidak salah dia bilang begitu. Harusnya sudah Artinya, inkrah itu ya. Secara undang-undang bahasanya sudah Inkrah. inkrah di situ. Res judicata sudah berjalan. PKPI tidak mau menggugat. Yang benar adalah putusan Bawaslu. Laksanakan ini. Yang benar Bawaslu sebenarnya ya. Suka atau tidak suka, itu Iya. putusan yang mengikat yang harus dilaksanakan. Selama kita masih berpikir dan berharap bahwa pemilu ke depan ini menjadi konstitusional seperti itu. Karena banyak kasus di pemilu kada deh, pemilu kada. Jadi ada calon, pasangan calon, ya, dia tidak diloloskan oleh KPU. Berjalanlah pemilu kada ini. Udah, terpilihlah calon oleh KPU di situ. Yang tadi tidak diloloskan, menggugat ke Mahkamah Konstitusi setelah penghitungan suara oleh MK, ulangi itu pemilu, Diulang. diulang. Pemilu kada saja begitu ya. Pemilu kada. Ini warning kepada MK sebenarnya, buat Bawaslu dan KPU dalam proses penyelenggaraan pemilu yang besar ini. Bisa diulang nanti. Kalau suatu saat kamu begitu, ada partai politik yang punya hak, kemudian kamu tidak loloskan, jangan salahkan saya ketika masanya nanti saya harus minta pemilu itu diulang. Bahayanya di situ Bang ya. Yang rugi siapa? 10 partai politik ini. Seperti itu. Kata orang, oh mahal biayanya. Kalau konstitusi bicara kita suruh beli matahari, kita harus beli juga itu matahari, berapapun biayanya. Seperti itu, resikonya di situ. Makanya menjadi penting bagi KPU untuk betul-betul memperhatikan. Karena prinsip res judicata berlaku pada putusan Bawaslu ini. PKPI tidak menggugat. Seperti ini yang benar di situ. Nah, saya kira Ya, Bang Ray. Kalau tadi kan sudah diyakin juga oleh Bang Irman, kemudian Bang Kan sudah jelas. enggak, ini konsultasi, ini kan KPU kan ke-9 partai yang menang ini. Ya, saya perlu. Memang ketentuan undang-undang mengatakan bahwa KPU itu harus berkonsultasi kepada DPR. Yang notabene adalah yang terkait terpilih. dengan pembuatan peraturan. Iya. Yang terkait dengan pembuatan peraturan. Bukan dua itu tidak berada konsultasi. Tapi faktanya kan nggak mungkin dong lihat gejala-gejala itu dengan hanya itu, gitu ya. Harus dilihat juga gejala-gejala lain. Iya. Sebagai contoh misalnya saya sebut 3 saja. Awalnya ketika 10 partai politik itu belum diputuskan oleh MK untuk diverifikasi oleh KPU, ada 2 ketentuan yang ditolak oleh semua partai politik. Apa aja Bang? Yang ditolak partai politik? Yang ditolak oleh partai politik dan KPU tetap ngotot tidak mau mengubah. Pertama adalah tidak boleh menggunakan 30% di kabupaten kota dan provinsi. Ya, itu sudah ditolak oleh partai-partai sebelumnya. Sebelum 9 partai politik itu dinyatakan Masuk. Itu verifikasi. Jadi semua partai-partai yang mau calon peserta itu mengatakan nggak ada di undang-undang yang mewajibkan bahwa 30% itu Kuota perempuan. harus perempuan pengurusannya. Tapi KPU mengatakan itu aman, pokoknya lo laksanain. Kira-kira gitu lah ya. Yang kedua penggunaan sipol. Sipol ya. Sipol itu juga sudah diprotes oleh semua partai-partai itu supaya tidak dipergunakan karena itu bersifat lebih banyak bersifat dicoba. Dicoba dan asing. Dan asing dan sebagainya gitu. Dan tentu ada kesiapan partai-partai dan juga bahkan KPU sendiri apakah akan siap melaksanakan ada. Tapi KPU juga laksanakan. Ini ketentuan KPU. Kira-kira gitu ya. Tang, keluar putusan MK yang mewajibkan partai-partai ini yang 9 ikut verifikasi faktual. Tiba-tiba dipanggil sama KPU. Itu yang 30% batalkan, batal.
sipol tidak boleh ikut, selesai itu barang. Artinya lebih kuat kekuatan Enggak, polisi, saya tidak mau mengatakan bagaimana kita bisa menjelaskan fenomena ini. Yang gitu kedua adalah ketika KPU mewajibkan, bahkan di undang-undang sebetulnya diwajibkan bahwa kepengurusan di tingkat kecamatan itu wajib diverifikasi. Tapi partai-partai di Senayan keberatan, minta diverifikasi oleh KPU dan biasa aja. Kira-kira gitu. Nah itu gejala yang keempat. Ini udah 3 gejala ya. Iya, 3 gejala. Gejala keempat, ketika KPU tertunda mengumumkan hasil verifikasi administratif yang mestinya tanggal 15 ya, 15 September ya, Oktober begitulah kira-kira ya, mundur kan sampai ke tanggal 28 September 15. Dan KPU itu tidak mengubah PKPU. Saat itu PKPU nomor 8 yang berkaitan dengan jadwal pelaksanaan pemilu gitu ya. Tetapi dikecam oleh semua, Anda tunda jadwalnya, tapi PKPU-nya nggak berubah. Di PKPU itu tetap tanggal 8 nih. Tiba-tiba KPU mengatakan kami tapi akan tetap kami tunda, tapi perubahan jadwalnya akan dilaksanakan berikutnya karena sudah mendapat sinyal dari Komisi 2. Anda baca itu pernyataan dari Ketua KPU. Karena ternyata mereka katanya sebelumnya malamnya sudah konsultasi dengan Komisi 2. Komisi 2 yang menerima itu adalah Pak Hakam Naja gitu ya, satu dan sebagainya. Yang besoknya kemudian ditindaklanjuti dengan kehadiran fisik Ketua KPU ke Komisi 2. Anda bisa bayangkan. Itu perlindungan Komisi 2 kan? Mestinya itu kan melanggar ketentuan. Artinya Bang Rey, Kami kita buktikan dulu bahwa intervensi itu kuat gitu ya. Selesai itu kan. Tiba-tiba saya melompatlah sekarang di sini. Ketika Bawaslu mengumumkan tanggal berapa, Pak Nelson? Putusan tanggal 5 Februari ya. 5 Februari yang seingat saya diputuskan oleh Bawaslu, PKP itu menang. 1 hari tidak ada tanggapan dari KPU yang seolah-olah mau menolak, meskipun dia mengatakan bahwa kami akan pertimbangkan. Tadilah bahasa-bahasanya kami belum terima putusannya dan sebagainya. Tidak ada. Tapi begitu diserang oleh Komisi 2 putusan Bawaslu itu baru mengatakan kami tolak. Jadi ini memang nggak mungkin bisa kita jelaskan bahwa dalam pertemuan Komisi 2 itu dan kebetulan besoknya Komisi KPU Bawaslu. Yang menarik itu adalah detik-detik sebelum Bawaslu KPU diundang untuk rapat dengar pendapat dengan Komisi 2, sekitar 1 jam sebelum itu baru diumumkan oleh KPU bahwa mereka menolak putusan itu. Apa yang terjadi? Begitu masuk ke Komisi 2, habis dicecar oleh Komisi 2 Bawaslu itu, yang tentu saja secara psikologis membuat Bawaslu juga jadi merasa dianaktirikan dalam persoalan ini kan, karena dikejar. Kenapa seolah-olah KPU jadi persoalan di situ, di Komisi 2 itu jadi Bawaslu, KPU tidak dipersoalkan mengapa mereka tidak melaksanakan putusan dan sebagainya. Jadi gejala-gejala ini semua, 5 gejala ini menjelaskan kepada kita, tidak mungkin kita mengatakan tidak ada intervensi. Itu. Artinya Bang Rey? Artinya karena pengayoman dari DPR lah terhadap Komisi 2, KPU yang membuat KPU berani membangkang putusan dari Bawaslu. Itu kira-kira gitu. Artinya apa kompensasinya? Apa kompensasinya? Kompensasinya adalah ada pelanggaran yang dilakukan oleh KPU sekarang. Apa itu, Bang? Yaitu tenggat waktu yang menyatakan bahwa daftar kampanye, tim kampanye setiap partai politik itu sudah harus disahkan per tanggal 11 Februari Kemarin 2013 ini. Semua partai politik wajib itu PKPU nomor 18 sampai cek yang menyatakan bahwa semua daftar kampanye, tim kampanye KPU ke partai politik harusnya sudah tanggal 11. Paling lambat tanggal 11 itu sudah diserahkan ke KPU. Tapi kira-kira gitu ya, karena ada pembelaan partai politik ke KPU dan sekarang partai politik itu terlambat semua. Yang tepat waktu itu cuma PKS yang menyerahkan daftar nama kampanye ya. Kan KPU nggak membuat apa-apa dan Bawaslu juga nggak membuat apa-apa. Oh, berarti Bang Rey, jadi tadi Bang Irman juga informasinya laknat itu bukan di antara KPU dan Bawaslu Saya pikir bukan, ya? saya tidak tahu ya, bukan ya. Ada diferensi juga. Semua orang punya kepentingan. Ya, saya punya kepentingan dengan pemilu. Setidaknya kepentingan saya adalah pemilu ini harus langsung fair. Saya
kira-kira kerjanya ya. Partai-partai tentu ya putusan-putusan KPU jangan merugikan dia kan kira-kira gitu ya. Bawaslu tentu punya kepentingan, semua orang pasti punya kepentingan ya di dalam pelaksanaan pemilu. Tapi dalam konteks inilah kita membuat KPU yang namanya mandiri, kira-kira gitu ya, dan Bawaslu yang namanya mandiri. Jadi semua kepentingan boleh masuk, tapi KPU lah yang nanti memutuskan apakah kepentingan itu didasarkan pada kepentingan publik atau tidak. Itu yang paling pokok. Nah, yang sekarang saya lihat keputusan-keputusan KPU itu menguntungkan partai-partai di Senayan, dan partnernya adalah ya salah-salah dikit partai-partai soal itu yang dipersoalkan baik oleh KPU maupun oleh Bawaslu. Itu saya terus terang agak gondok itu, karena apa gitu? Karena saya ini kan sudah memantau pemilu 5 kali pemilu. sejak tahun 97, 99, 2004, 2009 dan ini yang kelima. Penyakit pemilunya sama, tapi obatnya nggak pernah ada kok. Gitu. Penyakit pemilu itu kan dimulai dari verifikasi partai politik. Itu selalu rusuh. Nanti masuk ke pendaftaran caleg, penetapan caleg itu rusuh lagi. Nanti soal penetapan daftar pemilih tetap, nanti rusuh lagi. Baru nanti masuk ke soal tata cara kampanye, rusuh lagi, termasuk dalam politik uang. Dan yang kelima nanti adalah soal penetapan hasil rusuh lagi. Ini penyakit pemilu sejak tahun 99. Saya mau bicara yang lebih baru dari reformasi aja ya. Tidak perlu saya bicara yang lebih baru karena jelas itu tidak standar lah pemilu di dalam negeri. Sejak dari tahun 99 ke 2009 ya, penyakitnya sama, Obatnya enggak? Pelakunya rata-rata juga kalau nggak peserta pemilu ya pelaksana pemilu kira-kira begitu ya. Dan obatnya nggak pernah ditemukan. Hari demi hari kita memperkuat posisi Bawaslu, bukan hanya Bawaslu, sekarang kita bawa lagi namanya DKPP, tidak cukup Bawaslu. Ada lagi DKPP sekarang itu, sengketa dibuka dengan luas oleh undang-undang. Ini undang-undang yang sebenarnya sangat baik, karena untuk pertama kali undang-undang mengatur partai politik caleg, coba ya, caleg boleh sengketa. Itu diatur oleh undang-undang. Dulu kita bingung, kalau saya diperlakukan oleh KPU begini mau kemana gitu, karena nggak ada orang mengatur. Hanya kita paham saja kalau ada yang dirugikan oleh negara yang masih betul dan kira-kira gitu itu. Tapi sekalian undang-undang. Tapi semakin rapi undang-undang, semakin kuat Bawaslu ya dan sebagainya itu, keadilan tetap tidak bisa ditegakkan. Tetap saja. Ya. Penyakitnya tetap berundang-undang, kira-kira gitu ya. Dan lagi-lagi pelaksanaan terhadap undang-undang tetap diubah, tidak setia oleh para penyelenggara. Itulah makanya saya mengatakan tadi, Bung Nelson, kalau KPU tetap tidak mau melaksanakan dengan gagahnya itu, Pak Nelson saya mengatakan pembangkangan hukum. Dan kira-kira gitu ya. Jadi ada KPU yang melakukan pembangkangan hukum dengan gagah. Dengan gagah. Anda bisa bayangkan di Republik yang Jadi tahu di DPR itu kan? Ya, saya tahu. Jadi saya mau mengutip pernyataannya Pak Nelson. Pak Nelson mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh KPU sekarang ini pembangkangan hukum. Bukan hanya membangkang itu, tapi dengan gagah membangkang hukum. Nah, ini ada komisi itu tadi. Saya nggak tahu apa itu bagaimana. Nah, ada orang sudah bangkang tapi gagah. Enggak ya Bapak ini ya. Tiba-tiba Bawaslu merasa ya sekarang Lemah sahar ya gitu. Makanya kalau saya ke Bawaslu hanya dua pilihan. Mundur. Anda saya bawa ke DKPP, laksanakan itu putusan saya, atau kalau semua orang tidak peduli pada ancaman saya mundur. Untuk apa saya gagah-gagahan, tapi ternyata Jadi Bang Nelson, sudah dengar dari Bang Jerman tadi, dari Bang Rai, sesungguhnya ini kan abang di dalam nih pengawas nih kan. Kalau kami kan dari luar saja. Apa sebenarnya yang terjadi? Ada penyimpangan kejiwaan paling aneh itu apa ya? Di KPU sehingga akhirnya karena KPU bermental aneh, Bawaslu bilang aku ngadepin orang gila. Atau KPU-nya sendiri yang udah nggak, Bawaslu-nya nggak sadar gitu. Baik, pertama saya tidak berani menilai soal kejiwaan KPU karena Sebenarnya organisasi yang gitu ya. Tapi yang pasti begini, ketika saya pertama sekali mau melamar menjadi anggota Bawaslu, pikiran saya hanya satu, bahwa perlu perbaikan dalam penyelenggaraan pemilu. Masyarakat kita kalau kita lihat statistik dari tahun ke tahun, kepercayaan masyarakat terhadap pemilu semakin menurun. Dan salah satu diantaranya adalah tidak bisa kita sendiri bahwa masyarakat ini kurang percaya, cenderung kurang percaya terhadap penyelenggara pemilunya, baik KPU-nya maupun Bawaslu. Nah ini
yang secara terus-menerus kami coba bagaimana memformulasikan program-program pengawasan pemilu ini supaya masyarakat semakin percaya terhadap penyelenggara pemilu. Sebab yang pasti kalau masyarakat tidak percaya terhadap integritas penyelenggara pemilu, sudah pasti masyarakat tidak percaya terhadap hasil pemilu itu sendiri. Nah, ini juga kritik saya terhadap KPU dan Bawaslu yang kurang dapat berkomunikasi. Tapi memang sialnya, setelah saya juga menjadi anggota Bawaslu, persoalan itu terus berulang. Nah, bahwa kami kemudian kelihatan seperti memaafkan KPU atau seperti menjadi melemah, sebenarnya adalah untuk mencoba mengharmonisasikan dalam tanda kutip ya, dalam arti bahwa supaya kita tidak terlalu terus-menerus mengkritik KPU secara terbuka. Karena kalau nanti antara Bawaslu dan KPU secara terbuka saling mengkritik, saling seperti kelihatan bersaing, ada mau tidak mau masyarakat ini akan melihat apa sih sebenarnya penyelenggara pemilu ini, bisa tidak mereka menyelenggarakan pemilu? Jangan-jangan sebaliknya, Pak. Jadi berkomproman nanti dikatakan Bawaslu dengan KPU. Nah, itu juga harus itu juga memang harus menjadi perhatian. Artinya jangan sampai antara KPU dan Bawaslu justru bersekongkol lagi. Iya, bersekongkol untuk membuat pemilu yang tidak demokratis gitu kan. Nah, makanya saya bilang kita kembali pada apa yang kita inginkan soal pemilu ini. Kita harus pulihkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu, karena itu sekaligus juga mau memulihkan kepercayaan masyarakat. Kira-kira apa solusinya pemulihan itu, Pak? Apakah parpol yang 13 ini diterima saja? Bukan di situ, bukan. Artinya pemulihannya adalah bagaimana dua penyelenggara pemilu itu menyelenggarakan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, di sini saya pikir perlu ada pemahaman yang memadai tentang hukum, tentang peraturan perundang-undangan pemilu sendiri. Nah, memang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 menjadi sangat terbuka diperdebatkan ya, karena biasalah orang hukum kan selalu begitu. Kalau ada dua orang hukum membicarakan satu kasus, biasanya pendapat itu bisa 3, tidak hanya 2. Itu sudah terbiasa. Apalagi hukum tata negara gitu ya. Nah, tetapi memang pada akhirnya kan kita harus melihat mana yang lebih bermanfaat. Apakah kita secara terus-menerus hanya memperdebatkan di ruang terbuka, atau kita mencari upaya-upaya hukum yang lebih pasti. Jadi saya katakan tadi bahwa Bawaslu melakukan upaya hukum yang pasti, yang lebih elegan, yang lebih pasti. Tapi seperti saya katakan tadi, kami sengaja tidak mengungkap ke publik karena terus terang seperti dari juga Bung Rais sudah sampaikan, ada intervensi-intervensi yang luar biasa dari luar, dari pihak penyelenggara pemilu dan penyelenggara pemilu. Intervensi itu, Bang. Ada intervensi. Harus Dari siapa itu? Dari siapa? Biar masyarakat lain menilai. Saya tidak enak ada intervensi. Iya, yang pasti dari kekuasaan lah. Kalau tidak, sebab yang bisa mengintervensi itu kekuasaan. Kalau bukan dari kekuasaan, bukan intervensi. Formal atau tidak formal? Enggak, itu pasti itu. Yang mana ya? Pokoknya kalau dia kekuasaan itu tidak mungkin bisa melakukan intervensi kalau tidak berkuasa. Eksekutif atau legislatif? Itu lagi ya. Nah itu, jadi saya pikir jadi tugas kita bersama ini. Terus terang Bawaslu sebetulnya seperti katakan tadi mempunyai pergumulan yang sangat besar, terutama setelah menangani sengketa pemilu ini. Nah, ada saya lihat gejala ketiga atau pura-pura tidak tahu atau memang sengaja dilakukan seperti itu. Jadi kalau kita lihat di Undang-Undang 15 yang mengatakan bahwa fungsi penyelenggara pemilu yang diatur apabila terjadi perbedaan mengenai tugas dan wewenang penyelenggara pemilu dengan undang-undang penyelenggaraan pemilu, maka yang digunakanlah undang-undang di penyelenggaraan pemilunya. Nah, jadi artinya bahwa di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 ada fungsi yang lebih besar yang diberikan kepada Bawaslu yang sebenarnya tidak detail disebutkan di Undang-Undang 15 Tahun 2011 itu. Nah, apa itu? Itulah penyelesaian sengketa yang tadi itu. Nah, memang dalam konstruksinya itu disebutkan bahwa putusan Bawaslu mengenai sengketa pemilu bersifat final kecuali, kan begitu kan, kecuali ini. Nah, apa maksudnya kecualinya itu? Atau pertama dulu putusan itu berarti harus ada keputusan. Jadi kalau orang mengatakan hanya mediasi, saya pikir kalau hanya sekedar mediasi tidak ada keputusan di situ. Nah, oleh karena itu ada keputusan. Hanya saja bahwa keputusan ini tidak bersifat final dan mengikat untuk yang mengenai verifikasi partai politik. Maksudnya apa? Supaya partai politik bila keputusan Bawaslu itu belum menguntungkan mereka terkait dengan keputusan KPU, maka mereka boleh ketut dengan menggugat keputusan KPU yang tadi itu. Nah, tapi Undang-Undang di Nomor 12 itu sebenarnya memang tidak membuka ruang kepada KPU untuk menggugat keputusan Bawaslu ya. Kenapa? Karena memang dalam konstruksi dalam ajas-ajas hukum administrasi negara mestinya memang bahwa putusan administrasi negara itu pejabat administrasi negara itu kalau sudah diputus oleh pengadilan
maka dia tidak perlu lagi harus melakukan banding terhadap itu. Atau kalau ada lembaga yang sudah memberikan putusan terhadap putusannya itu. Dan itu yang dikonstruksi di Undang-Undang 12 bahwa Bawaslu memberikan keputusan terkait dengan sengketa pemilu. Walaupun disebutkan tidak final dan mengikat, tapi tidak final dan mengikat ini menurut saya ini memberikan peluang kepada pihak peserta pemilunya, calon peserta pemilu atau calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan anggota DPRD. Peluang bagi mereka menurut saya. Bukan bagi KPU. Bukan bagi KPU-nya. Karena KPU-nya ini kan kekuasaan sebenarnya KPU ini kan. Artinya justru karena dia berhadapan kekuasaan dengan tidak berkuasa dalam rangka mencari hak atau keadilan, maka ada namanya pengadilan tata usaha negara. Nah, kalau itu kan salah satu prinsip negara hukum untuk yang kontinental. Bukan malah KPU yang ngotot, banding lagi, dan justru itu sebenarnya sering salah kaprah selama ini. Katakanlah di pemilu-pemilu kada itu sering terjadi. Kalau pengadilan tata usaha negara sudah memutuskan sesuatu terkait dengan putusan KPU, nah KPU kemudian melakukan banding. Yang sering kita lihat bahwa upaya banding ini sering menjadi upaya mengulur waktu, jadi buying time dia. Nah ini kan sesuatu sikap penyelenggara negara menurut saya yang tidak fair. Oke Bang Nelson, Bang Irman dan Bang Ray Putih, karena waktu supaya kawan-kawan bisa diredaksi nanti. Kalau ini Bang, Bawaslu hanya meloloskan satu nih, KPU nggak mau, itu urusan berbeda. Jika nanti PT UN meloloskan lebih dari satu, gimana perasaan Bawaslu? Menurut Abang gimana kira-kira Pak? Dari sisi hukum tata negara? Ya, suka atau tidak suka, ini kan ada gugatan yang sedang langsung di PT TUN. Yang harus dilaksanakan. Artinya Abang melihat kualitas Bawaslu sebagai Bawaslu gimana itu? Oh, itu lain soal. Ya. Itu lain soal. Lain soal itu kalau itu manajemen tidak sesimpel yang kita bayangkan. Ya. Lain soal itu. Tapi yang kelihatan sekarang adalah ada lembaga pelaksana pemilu kalau masih melakukan banding masih bagus. Ini enggak mau aja ya. Gimana itu kita bernegara begitu kan? Dia aja suruh banding. Kenapa kan pokoknya nggak mau gitu. Lah gimana kita bernegara? Mungkin mencontoh pimpinannya itu Bang. Kan jadi nggak tegas gitu kan Bang ya? Nggak bisa kita benarkan negara itu begitu, lembaga negara itu begitu. Makanya apa saya pikir memang usulan ke bawah ke DKPP ini menjadi penting, seperti itu ya. Menjadi penting, ini harus menjadi tanggung jawab kredibilitas, kecermatan, profesionalisme personal bagi anggota KPU itu. Kalau sudah di awal menimbulkan persoalan seperti ini, kekhawatiran kita berikutnya akan panjang. Tadi diceritakan oleh Bang Ray Rangkuti, ini masih ada begini nanti nih, ini begini nih, ini begini nih, seperti itu. Makanya harapan saya berpikir adalah majelis tinggi di penyelenggara pemilu ini harus turun tangan. Oh, bukan majelis tinggi yang pakai di penyelenggara pemilu ada juga majelis tinggi. Ada juga namanya DKPP. DKPP itu seperti itu. Nah, DKPP ini tidak bisa membiarkan taruhannya pasal 22E ini hancur lebur kemudian seperti itu di situ. Nah, ini yang harus berpikir untuk menyelesaikan persoalan. Kalau tidak salah di beberapa KPU kabupaten kota di pilkada itu kan banyak kan DKPP melakukan perintah laksanakan itu sampai diberhentikan itu anggota KPU kan. Nah, sekarang kalau memang harus ada langkah-langkah yang mungkin seperti itu harus dilakukan, ini belum terlambat kan, masih panjang ini tahapan. Jimmy harus berani lah gitu ya. Saya kira bukan soal harus berani atau tidak ya, itu tergantung kita aja semua di sini kan. Oh gitu ya. Bukan seperti itu. Bagaimana kita meyakinkan bahwa tidak bisa lembaga negara itu dia menyebutkan rasanya saya tidak mau melaksanakan. Silakan Anda tidak laksanakan, tapi upaya hukum. Ini upaya hukum juga dia dilakukan tidak seperti itu, merugikan hak orang lain yang 3 hari itu aja seperti itu. Nah ini kan bisa perdebatannya bukan di perdebatan keputusan yang tidak mau dilaksanakan. Keputusan adalah sikap profesionalitas dari penyelenggara pemilu itu. Kok bisa mengambil keputusan seperti itu setelah lewat 3 hari Anda merugikan hak orang? Siapa yang bisa jamin kalau PT TUN tolak 3 hari sana mau gigit jari dia seperti itu? Lalu kalau ditolak berarti ini yang perlu dong, laksanakan dong. Masa benar biarin aja seperti itu? Nah ini yang perlu harus dikoreksi oleh DKPP. Kenapa DKPP dihadirkan di situ? Sekali lagi membantu Bawaslu supaya sampah-sampah di pasal 22E ini tidak berceceran kemana-mana, tidak berceceran di Mahkamah Agung, tidak berceceran di Mahkamah Konstitusi. Selesai semua di pasal 22E persoalan ini. Nah, gitu. Oke Bang Irman, ini Bang Ray terakhir nih Bang, menutupnya nih Bang. Prediksi Bang,
dari PT-UN, dari konteks politik, berapa partai yang lolos dan akan menjadi peserta pemilu? Prediksi apa? Sebetulnya dari dugaan saya ada 3 partai yang Lolos lagi? layak lolos dari sengketa. 3 partai lagi? 3 ya? partai. Justru PKP ini saya tidak duga akan bisa lolos. Oh, justru PKP. Tidak, saya duga. Bawaslu berarti ada yang berbeda nih kalau gitu. Iya, pertama saya fokus ke 18 parpol. PKP ini adalah parpol yang 16. Ya, bagian dari 16. pertamanya. Jadi saya tidak terlalu fokus, tapi setelah lolos ini baru saya masukkan. Tapi dari 18 itu setidaknya dugaan saya ada 2 parpol yang bisa lolos. 2 parpol. Dugaan saya. Dari yang 16? Dari 16 itu ya ini yang PKPI, saya nggak fokus saat itu. Oh. Karena kan dari yang 16 itu cuma PKPI yang mengajukan sengketa, dan ternyata menang. Ya, underdog. Ya, ternyata ya. cuma begini menurut saya. Sebetulnya kalau dilihat kronologinya, tidak terlalu menyeramkan kalau mereka itu bisa lolos. Nggak mengherankan. Tidak menyeramkan. Nah, sekarang saya sebutkan ini, ketika KPU memaksa mereka supaya membuat laporan administrasi kepengurusan melalui sipol, hampir semuanya benar-benar. Ya. Dan ingat, ketika KPU mengumumkan beberapa partai yang menyatakan telah cukup bisa bagus untuk melaksanakan sipol itu, ada partai-partai yang bukan partai-partai Senayan, Ada partai-partai Senayan yang bisa mengatakan, yang bisa memenuhi ke Sipol. Jadi ketika kemudian dinyatakan sekarang sipol administrasi tidak masalah, jadi kita bertanya betapa sipol Yang dulu itu dan sebagainya yang ternyata bisa dilakukan oleh beberapa partai di luar partai. Nah, yang jadi pertanyaan kita, sejauh apa kemampuan partai ini yang memenuhi syarat ketentuan undang-undang, gitu ya, dengan waktu yang sangat singkat, gitu ya, dengan konsolidasi yang sangat singkat, dengan durasi yang sama. Partai-partai non parpol ini sudah melakukan itu 2 tahun sebelumnya. PKPNU misalnya, ya, yang sekarang gabung dengan Gerindra, saya jadi berdasarkan dari Cahanan itu. 2 tahun saya bolak-balik ke daerah hanya untuk memastikan bahwa partai ini sesuai dengan persyaratan undang-undang sebelum undang-undang nomor 13 ini, nomor 8. Tiba-tiba berubah. Tapi ketika berubah kan saya menang 25%, karena 50%-nya sudah solid. Kira-kira begitu. Begitu juga dengan partai-partai. Harus diingat bahwa sebagian besar dari 18 partai adalah partai lama yang sudah dibangun 3 tahun, 5 tahun sebelumnya ini. Jadi kalau tetap dia bermasalah di KPU, justru itu namanya aslinya yang nggak benar atau KPU-nya. Dan terbukti secara kualitatif seperti yang saya sampaikan, sebetulnya perlakuan KPU yang menyebabkan banyak hal-hal partai politik ini tidak terpenuhi. Cuma ketika ia dikuantifikasi, tetap tidak kan menang 5% itu. 5%. Tapi gejalanya bersama, karena perlakuan KPU yang tidak profesional itu mengakibatkan banyak partai politik tidak mampu memenuhi kualitas. Tetapi ketika ia dikuantifikasi memang tidak terpenuhi. Perlu sebagai catatan, dan itu juga masukan kepada waktu. Saya pikir proses-proses persidangan bersifat kuantitatif itu perlu jadi perhatian, ya? mulai ditinggalkan oleh lembaga-lembaga peradilan pemilu, baik itu di MK, gitu ya, maupun di MA. Di MK misalnya sudah lakukan hitung kok. Nggak hitung berapa suara hilang, nggak. Pokoknya ada salah sistemnya. Ada pelanggaran sistemik kata dia ya, meluas. Kemudian apa lagi satu lagi? Merugikan ya? Iya, dia mengatakan ulangi, terstruktur, sistemik, meluas, ulangi itu nggak ada. Kenapa Bawaslu Saya tak tahu ya? Ini satu langkah ada ke belakang dibanding peradilan. Karena terlalu akrab kayaknya sama. Anda lihat persidangan di DKPP, ya. DKPP itu tidak memerintahkan KPU supaya melihat kembali administrasi partai politik. Tidak sama sekali. Pokoknya dia bilang karena kinerjamu tidak bagus, partai politik dirugikan, partai politik 18 ini langsung ikut faktual. Kan dia ada perintahkan tuh, hitung kembali dulu ya, cek lagi dulu ya. 18 ini. Jadi model persidangan kuantitatif sudah ditinggalkan oleh peradilan-peradilan pemilu yang sekarang masih dipertahankan oleh Bawaslu. Terakhir yang saya mau katakan, kalau sekiranya tadi ada tambahan, kalau sekiranya KPUN meloloskan, bila dia apa yang harus disikapi oleh Bawaslu? Menurut saya 2. Pertama, memang Anda harus koreksi dari persidangan Bawaslu. Iya. Ya, dari kuantitatif ke kualitatif. Orang sudah mulai masuk ke kualitatif, bukan kuantitatif. Gitu ya. Kayak MK ya? Kayak MK, kayak di KPP juga begitu. Gitu ya.
Dan yang kedua, lebih memukul Bawaslu, lebih memperkuat Bawaslu untuk menyatakan kami mundur. Iya, tetap ya. Atau KPU yang mundur. Oke, jadi terima kasih Bang Irman, Bang Nelson, Bang Ray. Nanti diteruskan lagi tanya jawab dari kawan-kawan kita. Yang penting dengan redaksi, kami mengucapkan terima kasih. Kami mohon maaf kalau ada yang salah untuk teman-teman media ya, kawan-kawan juga yang diundang narasumber. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang ya. Iya, memang harus mundur katanya Bang Nelson. Dia atau saya yang mundur. Enggak Bang Nelson aja yang mundur, Bang Irman masuk gitu ya. Oh, bukan dia. Silakan. Belum dia juga. Ada di daerah aja. Gagah melakukan perlawanan. Iya di daerah. Jadi kalau ada yang gagah melakukan masa nggak ada yang gagah? Terima kasih kepada para narasumber yang sudah berkenan hadir dalam acara diskusi tajam redaksi penawan.com. Semoga kita bisa bertemu lagi dalam acara diskusi selanjutnya, tentunya dengan topik yang berbeda. Terima kasih, sampai jumpa.